Halo teman-teman semua, di video kali ini saya ingin berbagi dan juga menjawab sebuah pertanyaan yang masuk di WA saya. Banyak sekali channel YouTube yang kena badai dismonetisasi dan badai ditangguhkan, bahkan dihapus oleh pihak YouTube itu sendiri. Kenapa itu bisa terjadi, Mas Didik? Maka teman-teman tonton aja video ini, saya akan bongkar kenapa banyak sekali channel YouTube yang kena dismonetisasi. Seperti apa videonya? Tonton aja video ini sampai selesai. Oke, teman-teman sekalian ya, itu ramai sekali yang WA saya ya. Ini mohon maaf nanti satu persatu akan saya balas ya tentang bagaimana channel YouTube ya mudah sekali didismonetisasi bahkan sampai dihapus ya. Nah, baik untuk teknisnya nanti teman-teman sudah pernah saya bedah di channel YouTube saya. Saya akan cerita sedikit ya untuk teman-teman yang saat ini meremehkan ya tentang peraturan-peraturan di YouTube yang semakin galak ya, semakin dipersulit oleh YouTube sebenarnya teman-teman sekalian. Baik. Kita akan bedah ya, kenapa ini bisa terjadi ya. Misalnya ada channel yang tadinya sudah monetisasi tiba-tiba dismonetisasi. Ada channel YouTube baik-baik aja, ya perasaan baik-baik saja tiba-tiba ditangguhkan sama YouTube bahkan tidak bisa diakses lagi ya. Tidak bisa diakses. Nah, kita harus ajukan banding. Baik, kenapa itu bisa terjadi dulu teman-teman sekalian? Saya akan bedah ya. Pertama, ini saya juga pernah pengalaman channel YouTube saya dihapus akhirnya nggak jadi ya teman-teman sekalian. Saya kena strike juga pernah, dismonetisasi juga sering ya. Sering, bahkan untuk ngajukan dismonetisasi menjadi monetisasi lagi itu beratnya luar biasa teman-teman sekalian. Peluangnya itu kecil sekali ya, peluangnya kecil sekali. Tapi kalau mau dihapus tiba-tiba diaktifkan lagi, nah itu peluangnya cukup besar, peluang cukup besar. Baik, kita akan bedah dulu untuk channel YouTube yang kena dismonetisasi. Baik, yang pertama kenapa itu bisa terjadi? Yang pertama adalah teman-teman terlalu sering menggunakan namanya konten berulang. Ya, konten berulang ini ibarat kata adalah racun yang sangat berbahaya untuk channel YouTube teman-teman sekalian. Konten berulang itu seperti apa Mas Didi? Konten berulang ini adalah konten yang pernah teman-teman posting lagi. Ya, contoh misalnya teman-teman pernah memposting itu di tahun 2020, teman-teman posting lagi ya, itu bagian dari konten berulang ya. Atau ya teman-teman misalnya ya, ini contoh ya beberapa hal yang saya pahami. Jadi ada channel YouTube saya yang berbentuk animasi gitu kan. Yang berbentuk animasi ini backgroundnya sama, animasinya berbeda, arahnya sama gitu kan, dan itu dianggap konten berulang. Contoh lah, misalnya animasinya ini adalah sapi, sapinya jalan ke kanan, contoh, atau ke kiri ya teman-teman, itu bisa pokoknya arah ke sini ya, sapinya jalan nih ke sini, backgroundnya sama ya, sapinya berbeda ya, nanti orangnya sama yang naik sapi nih, itu bisa dianggap konten berulang teman-teman sekalian. Ya, itu bisa dianggap konten berulang. Itu yang pertama ya, itu bahaya sekali. Ya, konten berulang ini kadang YouTube nggak ngasih tahu. Ya, kasihannya adalah orang-orang yang awal mula mau monetisasi gitu kan, dan dapat konten yang besar, 50.000 penonton, 100.000 penonton, akhirnya cepatlah ya untuk pengajuan monetisasi. Anehnya kita ngajukan teman-teman itu tidak dikasih tahu oleh YouTube. Tapi anehnya pada saat kita sudah ajukan gitu kan, nah nanti pihak YouTube akan memeriksa itu. Dan setelah diperiksa nanti tulisannya adalah konten berulang dan tidak diizinkan untuk monetisasi. Nah begitu tuh. Makanya teman-teman kalau sudah dapat ajukan monetisasi ya jangan senang dulu karena akan diperiksa lagi oleh YouTube. Itu yang pertama teman-teman sekalian. Yang kedua adalah copyright. Ini copyright juga berbahaya untuk teman-teman sekalian yang belum pernah monetisasi ya. Belum pernah. Tapi kalau sudah pernah monetisasi yang copyright yang diperbolehkan, nah itu ada tersendiri ya. Nah, copyright itu seperti apa? Copyright ini adalah sebenarnya YouTube sudah mempersilahkan, sudah menyiapkan audio sampai jutaan yang ada di YouTube Studio. Jadi teman-teman masuk aja di profil teman-teman sekalian, ada YouTube Studio, klik nanti di situ ada audio, ya teman-teman koleksi audio teman-teman pakai itu dijamin no copyright. Ya, sebenarnya YouTube sudah ngasih jalan. Ini loh no copyright, ada puluhan juta musik no copyright, pakai itu. Jangan pakai yang sudah copyright. Ya, taunya copyright teman-teman buka aja musiknya, lihat di bawahnya situ ada tulisan musik nggak? Kalau ada tulisan musik berarti ini adalah copyright. Itu ya, yang kedua. Yang ketiga adalah ngambil konten orang lain. Nah ini nih, kebiasaan kita nggak pernah, makanya saya selalu bilang, cari konten yang originalitas. Jangan pernah nyomot-nyomot video orang lain, ngambil karya orang lain, ya jangan. Walaupun 3 detik Mas Didik, walaupun 3 detik. Kalau dulu kita diajarin 3 detik dikumpulin jadi sebuah video aman. Sekarang nggak bisa teman-teman sekalian.
ngambil 3 detik, dia dapat notifikasi bahwasanya kita ngambil video dia. Saya pun video saya diambil orang, ya saya dapat notifikasi bahwasanya video saya diambil orang. Seperti itu. Dan itu kalau nanti saya tinggal hubungi channel atau saya laporkan, dia kena strike karena sudah ngambil karya saya. Nah itu teman-teman sekalian. Oke ya, yang ketiga ya. Yang keempat, peraturan-peraturan YouTube yang teman-teman harus paham. Peraturan YouTube itu seperti apa? Tidak boleh ada unsur caci maki, pembulian, unsur 18+ ya. Ada unsur seksualitas, unsur penipuan, banyak. Unsur penipuan itu seperti apa Mas Didik? Ya unsur penipuan ya teman-teman misalnya ngaku-ngaku ya, misalnya giveaway berhadiah ya, mengatasnamakan brand orang lain, mengatasnamakan artis orang lain, ya teman-teman pasti kena dianggap konten penipu. Atau konten seksualitas Mas Didik seperti apa? Ya teman-teman menunjukkan tubuh, menunjukkan sesuatu hal yang tidak dibenarkan, itu dilaporkan orang gampang sekali langsung ke ban. Tapi kok ada konten-konten yang seksualitas kok bisa masuk Mas Didik? Ya karena belum ada yang report. Kalau ada yang report, habis ini, selesai ini, gitu kan? Apalagi masih di peraturan-peraturan yang lain. Ya peraturan-peraturan yang lain, ya tidak boleh ada unsur darah. Makanya kalau ada video-video kecelakaan, teman-teman sekalian, teman-teman video, ada darah di situ, ada unsur-unsur kecelakaan, unsur-unsur yang tidak diperkenankan, itu pasti kena strike itu. Makanya sama YouTube disuruh untuk ngeblur. Ya, itu di-blur dulu, baru kita posting. Nah, itu boleh teman-teman sekalian. Kalau tidak di-blur itu tidak bisa. Karena saya dulu pernah lempar-lemparan tomat dulu ya, tahun 2018-2020, kita pernah lempar-lemparan tomat itu dianggap ya kena strike. Kenapa? Tomat itu bagi mereka itu bisa darah teman-teman sekalian. Ya, nah itu ya, karena emang 50% YouTube itu manusia, 50% mesin yang memeriksa gitu kan. Mesin AI yang memeriksa gitu. Maka dia akan tahu. Oke. Peraturan berikutnya yang kelima, ini sering terjadi namanya sub for sub. Sub for sub itu gimana Mas Didik? Sub for sub itu saling subscribe. Maka nggak boleh, saya misalnya ngomong seperti ini. Teman-teman yuk subscribe saya, nanti saya subscribe balik ya. Itu nggak boleh. Atau saling subscribe yuk. Nanti teman-teman subscribe, klik tombol subscribe saya. Nanti saya datang ke channel teman-teman sekalian untuk klik tombol subscribe-nya. Itu juga tidak diperkenankan. Ya, tapi kalau kita ngajak orang lain untuk subscribe, boleh. Teman-teman silakan dia like, komen, dan subscribe ya. Semoga teman-teman nanti sehat. Itu boleh. Ngajak orang untuk subscribe boleh, ngajak orang untuk like boleh, ngajak orang untuk komen boleh. Yang tidak boleh, kita saling subscribe. Saya subscribe, kamu subscribe juga. Itu tidak diperkenankan oleh YouTube dan itu kena strike teman-teman sekalian. Bisa kena dismonetisasi, bahkan bisa sampai penghapusan channel. Begitu ya teman-teman sekalian, coba diperiksa lagi, ini pasti ada kejadian-kejadian yang aneh-aneh yang teman-teman sering lakukan itu. Jangan pernah mengakali sistem dari YouTube. YouTube makin pintar, YouTube makin canggih. Kita tuh gak bisa berbuat apa-apa teman-teman sekalian. Ikuti aja apa maunya YouTube, ikuti apa maunya sistem yang ada di YouTube. Kita insya Allah aman-aman saja. Alhamdulillah, saya aman-aman saja dari 2020 sampai sekarang. Terima kasih teman-teman sekalian. Bagi teman-teman yang bertanya, silahkan langsung aja bertanya di kolom komentar kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.